Makanya wali Allah itu nggak semua keramatnya itu ditunjukkan alias dibeberkan, nggak semuanya. Bahkan mereka itu saking malunya untuk membeberkan, membuka keramatnya, seperti malunya seorang wanita yang pertama kali keluar darah haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Jadi teman-teman, saya akan terus menyuarakan yaitu kebenaran bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu adalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita yang dikarang-karang, yang hanya meninggikan leluhurnya, hanya meninggikan mbahnya dan lain-lain. Tentunya teman-teman, kita sebagai muslimin yaitu jangan mudah percaya apa yang mereka sampaikan, kecuali kalau mereka sampaikan itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita harus percaya. Tapi kalau yang mereka sampaikan yaitu dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya, meninggikan mbah-mbahnya, kakek saya itu waliullah, kakek saya ini memiliki banyak karomah, kakek saya ini memiliki keramat, maka jangan kita langsung percaya, karena itulah trik mereka itu untuk yaitu menarik jamaah dan memperbanyak para jamaah ataupun muhibin. Agar apa? Ya, agar nanti kita ini bisa diperbudak oleh mereka. Nah teman-teman, jadi ini ada video yang sangat menarik sekali, yaitu ada seorang Habib yang katanya itu bisa membaca ya seseorang itu teman-teman ya. Misal seperti seorang itu berzina, jadi bisa tahu teman-teman. Jadi intinya seperti CCTV gitulah ya. Coba mari kita simak videonya. Hati para arifin mempunyai mata yang mampu untuk melihat apa saja yang tidak mampu dilihat oleh orang lain biasa. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu bisa melihat, cuma kadang-kadang diungkapkan, kadang-kadang tidak diungkapkan, cuma kadang-kadang gak kuat diungkapkan. Jadi bisa melihat, ada yang mukanya kayak gini, ada yang mukanya kayak gitu, ada yang hatinya kotor. Mereka kadang-kadang menahan itu supaya apa? Supaya derajatnya naik. Kadang-kadang gak bisa ditahan, ceplos, ya kan? Inti kayak gini, inti ya. Kadang-kadang nggak tertahan. Tapi ada dari mereka itu sengaja ditahan. Supaya apa? Supaya mereka makin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wali Allah itu nggak semua keramatnya itu ditunjukkan, alias dibeberkan, nggak semuanya. Bahkan mereka itu saking malunya untuk membeberkan, membuka keramatnya, seperti malunya seorang wanita yang pertama kali keluar darah haid. Maaf, kalau pertama kali kedatangan tamu, malunya seperti itu. Nggak semuanya. Jadi kalau inti punya ulama, punya orang soleh, punya guru, itu kadang-kadang mereka tuh ngempet. Ngempet apa? Ngempet lihat kelakuan kita, alias nggak sanggup, diempet. Kadang-kadang langsung diungkapkan. Inti kayak gini ya, inti nggak sholat ya, inti berbuat zina ya, inti pacaran ya. Ada mereka tahu. Masa CCTV bisa melihat, orang soleh nggak bisa lihat? Jaringannya orang soleh lebih dahsyat daripada CCTV. CCTV itu masih ada hangnya masih ada, ya. 4G itu masih ada, jaringannya itu masih ada. Kalau nggak ada, ya kan? Tapi kalau jaringannya orang-orang soleh, masya Allah, melebihi daripada jaringannya 4G. Jadi tahu apa yang kita perbuat itu tahu mereka. Ya. Jadi biasanya untuk menutup keburukan kita ketika kita itu menghadap kepada guru kita, itu biasakan jangan menghadap kepada guru kecuali inti ada wudhu. Supaya apa? Supaya tidak terlihat keburukan inti. Cuma ada guru yang bisa menembus, biarpun inti sudah wudhu, biarpun inti sudah mandi, kelihatan. Tadi malam ngapain saja kelihatan. Oh tadi malam chat-chatan sama pacarnya ya, tahu. Aduh, kan teman-teman ya, puyeng ya, selalu meninggikan leluhurnya. Jadi leluhurnya ini bisa tahu gitu ya. Hebat banget ya teman-teman ya. Ya Allah, apa ya, punya ilmu apa ini yang bisa tahu gitu. Misal kemarin muridnya maksiat apa gitu, bisa tahu, bisa ngerti gitu. Allah Akbar. Padahal Rasulullah saja itu ya nggak tahu seperti itu teman-teman ya. Kecuali Rasulullah itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabari melalui malaikat Jibril. Ini malah melampaui ini teman-teman ya, mukjizatnya para nabi gitu ya. Aduh, bikin kepala puyeng ya. Oke, mari kita lanjutkan. Oh, tadi malam berbuat seperti ini ya, mereka tahu. Makanya jangan ente macam-macam dengan orang-orang soleh. Ente jangan macam-macam dengan ulama-ulama, mereka tuh tahu. Cuma kadang-kadang mengimbangi kita dengan bahasanya bahasa sekarang, bahasa gaul, diimbangi ente.
Kadang-kadang seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan, oh guruku tidak ruwais biasa wae. Habib Ali telah menerangkan kepada salah satu muridnya dengan berkata, lihatlah mereka, 3 dari aulia Allah yang nama mereka sama, hal mereka sama, dan makom mereka sama. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengatakan, ini Habib Abu Bakar masih di Indonesia, belum ke Hadramut. Ya, beliau mengatakan ada 3 wali yang namanya sama, halnya sama, makomnya sama. Yang pertama, ya, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang tadi kita bacakan qasidahnya. Rawi yang kedua kita baca qasidahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Namanya sama, Abu Bakar. Yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, gurunya beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, namanya sama Habib Bakar juga. Yang ketiga, engkau akan melihat di akhir usiamu, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Jadi kalau inti ya kan pengen tahu yang namanya sama, halnya sama, makomnya sama. Ini 3 ini wali Allah ini. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, wal Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. 3 namanya Abu Bakar semuanya. Ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Kalau inti mau tidur, inti bacakan Fatihah pada 3 ini. Betul-betul inti sungguh-sungguh, insya Allah datang dalam mimpi inti. Jangan inti Fatihain artis, yang datang artis nanti. Ya. Kalau inti fatahin orang soleh itu cepat jaringannya datang langsung ke inti. Biarpun inti maksiat didatangi oleh mereka. Mengajak apa? Untuk taubat. Ya. Kalau inti mimpi artis paling apa? Diajak untuk maksiat. Tapi kalau inti mimpi orang soleh diajak untuk taubat. Di akhir usia orang tersebut ia pernah bermimpi melihat Rasulullah sebanyak 5 kali dan 5 malam. Secara berturut-turut dalam setiap mimpinya Rasulullah berkata, aku datang kepadamu bersama dengan cucuku yang soleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihatlah orang yang bermimpi tadi sebelum pernah bermimpi mengenali wajah mengenali wajah Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpi tersebut diperkenalkan oleh Rasulullah. Hingga sewaktu bertemu Habib Abu Bakar, beliau teringat dengan ucapan Habib Ali yang menerangkan bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali yang ketiga yang mempunyai nama dan hal dan makom yang sama dan benar adanya sebagaimana telah dikatakan oleh Habib Ali. Tak lama kemudian orang yang bermimpi tadi meninggal dunia. Jadi Habib Ali itu sudah pernah ketemu dengan orang, nanti inti akan menemukan orang, ya kan, yang akhirnya itu inti nggak akan mati kecuali bertemu dengan orang ini tersebut. Ya, di Bakar bin Muhammad As-Segaf tadi. Setelah bertemu Habib Bakar, ketahuan ini mimpi pernah diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, baru dia tidak meninggal dunia. Makanya syukuri kalau inti pernah mimpi orang soleh. Pertanyaannya bagaimana cara kita mimpi orang soleh? Kalau kita pengen bermimpi dengan orang soleh, kirim Fatihah kepada mereka. Sebut nama mereka. Antum mau tidur, ambil wudu, menghadap kiblat, antum sebut nama-nama mereka yang antum paham, yang antum tahu nama-nama orang soleh. Ya. Aduh, astagfirullah ya teman-teman ya. Ini ngaji isinya malah meninggikan leluhurnya, mengisahkan leluhurnya. Jadi kalian kalau ingin mimpi bertemu dengan orang soleh, baca Fatihah 3 kali dengan menghadap kiblat, sebut namanya berapa kali, kemudian tidur gitu ya. Ya orang kok ini teman-teman ya ingin dikultuskan, ingin menyamai derajat para nabi dan rasul. Yang ngapain lah ya, mending kita itu meminta sama Allah ya, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ngapain mimpi yang nggak jelas gitu teman-teman ya? Ya nggak jelas itu. Hanya meninggikan leluhurnya. Jadi banyak tadi ya teman-teman ya, saya dengarkan itu ada beberapa khurafatnya itu teman-teman. 3 wali lah, aduh ya Allah ya. Ini ceramah isinya hanya karomah, wali, keramat, orang soleh. Jadi kalau benar-benar orang tersebut itu wali, nggak seperti itu teman-teman, nggak keluar-keluar gitu ya, membuat kitab, bertemu dengan Nabi secara sadar. Ini apa ini? Kalau kata Bapak Rizik Syihab ini khurafat, tapi giliran kelompoknya, oh bukan khurafat itu adalah karomah. Jadi mereka itu saling melindungi teman-teman. Ya nggak heran. Padahal ada yang salah dari kelompoknya saja mereka bela mati-matian teman-teman. Tapi kalau orang lain yang salah, misal Pak Presiden nih, Pak Jokowi dulu, oh dihujat, dihina habis-habisan, Jokodok, Jokowi goblok. Seperti itu teman. Ini kan ya sangat luar biasa gitu ya mereka itu. Nggak ada sedikit pun ya mencerminkan karakter Rasulullah SAW teman-teman.
Jadi kesimpulannya adalah mereka itu kalau di pengajian-pengajiannya mendoktrin jamaahnya muhibinnya agar apa teman-teman meyakini bahwasanya itu adalah karomah. Padahal itu adalah cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang mengaku-ngaku sebagai wali, orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi hanya pengakuan doang teman-teman. Tapi buktinya hanya ya seperti itu. Kalau ditimbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi, ini jomplang teman-teman. Karena nggak ada satu riwayat para sahabat Nabi ya nggak seperti itu teman-teman. Bisa bertemu dengan Nabi secara sadar, nggak ada. Nah seperti itu. Jadi teman-teman ya, ini adalah kisah-kisah khurafat, bohong dan tidak benar. Jangan diikuti. Semoga para muhibin sadar ya, jangan terlalu jauh ya. Kasihan kan teman-teman, kita sebagai kaum muslimin terutama adalah pribumi, yaitu harus saling menasihati. Jangan sampai ya sahabat kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, yaitu apa namanya yang sangat jauh sekali dengan akidah-akidah Islam. Isinya khurafat, terus cerita, terus mimpi, terus kapan bangunnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.